Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cherry Astuti dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan NIM 2023-110002. Saya salah satu mahasiswi aktif di kampus IAIN Asidikia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Rozikin MPD, dengan mata kuliah Ilmu Kalam. Topik yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai masalah penamaan ilmu kalam. Langsung saja ke topik pembahasannya, sudah. Di antara 10 konsep dasar yang dibahas oleh para ulama Islam ketika membahas sebuah ilmu adalah agar orang yang ingin mempelajarinya dapat dengan detail mengenal ilmu yang sedang dipelajarinya, memberikan nama ilmu tersebut atau memberikan nama yang paling familiar, yang kemudian disusul dengan menjelaskan tentang definisi, tema pokoknya, maksud dan tujuannya, serta target yang diharapkan setelah mempelajarinya, di samping hal-hal lainnya. Pemberian nama mempunyai nilai signifikan tersendiri yang mencerminkan substansi suatu keilmuan atau nilai penting yang hendak disampaikan kepada orang yang ingin mempelajarinya. Mengingat betapa banyak nama yang digunakan untuk menyebut ilmu kalam, sehingga sebagian ulama menjelaskan terdapat 7 nama untuk menyebutnya, yang hal itu tidak kita ketahui ada pada disiplin keilmuan lain. Karena alasan dibalik pemberian nama-nama ini tidak jarang mempunyai latar belakang yang tidak jelas dari dua tinjauan, baik tinjauan bahasa maupun sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui, dibalik pemberian nama keilmuan ini dengan nama ilmu tasawuf nih misalnya, sehingga menyebabkan perbedaan di antara para peneliti mengenai penafsiran dan pengidentifikasinya. Oleh sebab itu, mengkaji nama-nama lain dari ilmu kalam akan menghantarkan kita pada pemahaman mengenai sejarah pemberian nama ilmu kalam itu sendiri. Berikut ini nama-nama dari ilmu yang membahas tentang iktidaliyah atau keyakinan. Yang pertama ada ilmu al-fiqih al-akbar atau fikih akbar. Nama inilah di antara nama-nama paling dahulu yang diberikan untuk menyebut disiplin keilmuan ini. Nama ilmu fikih akbar ini diberikan oleh Imam Abu Hanifah yang wafat pada pertengahan abad kedua Hijriah. Sementara kata al-fiqih sendiri berasal dari Al-Quran yang sudah mahruf atau sudah dikenal baik, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Kata al-fiqih menurut tinjauan etimologi seperti dikatakan Al-Jurjani yang wafat tahun 816 Hijriah dalam tarifatnya adalah suatu istilah yang menunjukkan tentang memahami tujuan perkataan orang yang berkata. Adapun menurut istilah dalam pengertian terbatas, al-fiqih berarti merumuskan dalil hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syariat yang sudah terperinci. Kemudian, Imam Abu Hanifah memberikan definisi al-fiqih al-akbar secara khusus, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat itikadiyah atau keyakinan dari dalil-dalilnya, berbeda dengan hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang disebut dengan istilah fikih saja. Penamaan ini mempunyai beberapa keistimewaan dan kita akan mengulasnya kembali pada pembahasan setelah ini. Yang kedua, ada ilmu kalam. Nama inilah yang paling masyhur. Pemberian nama ilmu kalam ini muncul sejaman dengan nama ilmu fikih akbar atau al-fikih akbar yang telah muncul sebelumnya, yaitu pada abad kedua Hijriah, mengacu pada atsar yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, juga atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, dan selain mereka yang menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu kalam dan hukum menjadi mutakalimin atau ahli ilmu kalam. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ja'far Asy-Syiddiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Tampaknya nama ilmu kalam inilah yang paling populer untuk menyebut disiplin keilmuan ini hingga masa Ibnu Khaldun yang wafat tahun 808 Hijriah dan masa setelahnya. Dan nama inilah yang paling sering digunakan hingga saat ini. Sebab penafsiran terkait dengan sebab pertama, karena pembaca kitab-kitab ilmu kalam klasik seperti Al-Ibanah karya Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah dan Al-Mughni
karya Al-Qadi Abdul Jabbar yang wafat tahun 415 Hijriah menemukan kenyataan bahwa pembahasan-pembahasan dan pasal-pasal yang berlainan di dalam kitab-kitab ini dinyatakan dengan istilah al-kalam fi kadza. Al-kalam fi kadza sebagaimana istilah yang digunakan oleh At-Tabtazani dalam kitab karyanya. Hanya saja perlu dicatat bahwa kitab-kitab ini disusun sebelum nama ilmu kalam muncul. Jika demikian, apakah faktor ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator mengenai sebab kemunculan ilmu kalam? Yang kedua, adapun topik ilmu kalam yang paling populer, paling sering menjadi objek pembahasan dan paling banyak diperdebatkan oleh kalangan ilmuwan pemerhati urusan akidah adalah masalah firman Allah, masalah Al-Quran, apakah ia makhluk atau bukan makhluk. Peristiwa yang terjadi antara Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah dan sejumlah tokoh Mu'tazilah pada abad ketiga Hijriah. Maka sebab semacam ini dapat dibenarkan. Akan tetapi, sebab ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa penamaan ini telah muncul dan telah familiar terdengar di tengah masyarakat pada abad kedua Hijriah. Adapun sebab ketiga, merujuk ke situasi dan kondisi yang berkembang pada masa-masa akhir abad kedua Hijriah juga. Tepatnya, saat umat Islam mengenal ilmu mantik dan filsafat Yunani kuno. Sementara, menurut hemat kami, ilmu mantik dan filsafat Yunani kuno ini belum dikenal dan belum ada pengaruhnya sama sekali di dunia intelektual Islam. Sebelum abad ketiga Hijriah, interpretasi penafsiran ini telah didukung oleh apa yang dijelaskan oleh At-Tabtazani dalam Syarh Al-Makashi dan diisyaratkan oleh Al-Iji dalam Al-Mawaqif. Adapun sebab terakhir, maka saya tidak melihat ada menambahkan sebab keempat selain At-Tabtazani dan dalam Syarh Al-Makashi. Yang ketiga, ilmu usuluddin. Maksudnya ilmu yang membahas tentang permasalahan akidah yang diambil dari nas agama atau syariat. Pertama, menurut atau tradisi mempunyai beberapa makna, yang diantaranya bermakna dalil. Contohnya, perkataan al-asal azza al-masyallah al-Quran atau asal masalah ini adalah nas Al-Quran. Bermakna al-aqidah al-kulliyah atau kaidah universal. Contohnya, perkataan ibaha al-maitah al-mudahat ala-khilaf al-azhar atau diperbolehkan mengonsumsi bangkai bagi orang yang dalam kondisi terpaksa atau menyalahi hukum asal. Kata al-hasal terkadang dimutlakan dan bermakna az-zahir atau ar-razi. Contohnya perkataan al-hasal fi al-kalam al-hakikah atau hukum asal dalam perkataan adalah makna aslinya. Dari sini tampak jelas bahwa makna al-husul atau bentuk jamak dari kata tunggal asal yang dimaksud adalah dua makna pertama di atas. Menurut tinjauan sekiranya At-Tabtazani mengatakan dalam Syarh Al-Makashi, sesungguhnya ilmu usuluddin adalah ilmu tentang kaidah-kaidah syariat, bersifat keyakinan yang diambil dari dalil dalam meyakinkan, dan ini merupakan makna akidah keagamaan. Terlihat bahwa nama ini juga penamaan klasik, yang besar kemungkinan juga merujuk ke abad kedua Hijriah. Penamaan ini didasarkan pada pengklasifikasian hukum-hukum syariat bersifat usul dan furu. Di antaranya, bukti yang sampai kepada kita atas penggunaan nama ini adalah apa yang dilakukan Imam Asy'ari yang wafat tahun 429 Hijriah dalam kitab karyanya Usuluddin dan Imam Al-Akai yang wafat 428 Hijriah dalam kitab karyanya Usul As-Sunnah. Setelah itu penggunaan nama ini juga menjadi populer sehingga penulis kitab Miftah Asy-Syaidah memberikan nama kepada ilmu ini dengan ilmu usuluddin yang sebelumnya diberi nama ilmu kalam. Yang keempat, ilmu al-aqaid atau ilmu tentang akidah. Penamaan ini terhitung paling baru dibandingkan nama-nama sebelumnya. Barangkali nama ini baru muncul pada abad keempat Hijriah. Kata aqaid merupakan bentuk jamak dari kata tunggal akidah, mengikuti wazan fa'il dengan ya, bermakna maf'ul, sehingga makna yang dimaksud adalah mutaqidat ad-diniyah atau hal-hal yang bersifat keyakinan, keagamaan.
Maksudnya, kaidah-kaidah atau hukum-hukum syariat dalam bidang akidah yang harus diimani oleh seorang mukallaf atau orang yang sudah terkena beban hukum dan seterusnya, dalam artian harus diyakini kebenarannya. Seperti penjelasan yang disampaikan At-Taftazani yang redaksinya telah dikutip di depan, misalnya, Allah wahid, asy syarik muhal, al-bad hak, atau Allah Maha Esa, sekutu bagi Allah adalah mustahil, kebangkitan dari alam kubur adalah benar, dan lain sebagainya. Sebuah tradisi bisa dilaksanakan oleh banyak ulama klasik adalah mereka menyusun sebuah buku yang di dalamnya terdapat ringkasan induk-induk permasalahan akidah, baik berasal dari sudut pandang pribadinya atau berasal dari latar belakang pendidikannya, dan ulasan ringkas tersebut kemudian diberi nama akidah. Contohnya adalah sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Imam At-Tahawi yang wafat tahun 331 Hijriah dan selanjutnya lebih populer dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah, Kitab Al-Aqidah Al-Wasihitiyah, karya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah, Kitab Al-Aqaid Al-Diniyah, karya Al-Iji yang wafat tahun 756. Ilmu al-aqaid atau ilmu tentang akidah disebut dengan ilmu kalam karena ilmu ini menggunakan pendekatan filsafat untuk menjelaskan akidah Islam. Yang kelima, ilmu al-asma wa as-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Penamaan ini disebutkan oleh beberapa kitab klasik seperti dalam Muqaddimah dari Syarh al-Aqaid an-Nasafiyah yang memberikan penjelasan tentang asma dan sifat dengan mengatakan, karena hal tersebut maksudnya pembahasan mengenai sifat-sifat Allah menjadi tema yang paling masyhur dan menjadi tema pokok pembahasannya. Tidak ada keraguan bahwa tema pembahasan mengenai zat Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan zat Allah dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya menjadi tema pokok pembahasan ilmu kalam yang paling utama atau mendominasi tema pembahasannya menurut sebagian ulama. Sifat-sifat Allah termasuk tema yang paling penting dalam pembahasan ilmu ini dan terdapat banyak perbedaan pendapat dan pandangan dari para ulama mutakalimin atau ahli kalam dalam permasalahan ini, baik mereka yang menetapkan maupun meniadakan, baik mereka yang memaknainya secara hakiki maupun menakwilnya. Yang keenam, ilmu tauhid. Tauhid dalam arti mengesahkan Allah pada hakikatnya bukanlah salah satu sifat kutanan saja. Bahkan tauhid ini merupakan simbol yang menjadi identitas syiar agama Islam. Seperti yang disampaikan Al-Bairuni yang wafat tahun 440 Hijriah, yaitu mengesahkan Allah merupakan karakteristik yang lebih identik dengan agama Islam dibandingkan dengan agama atau kepercayaan lain yang ada di dunia. Karena itu, tidak mengherankan jika ilmu al-aqaid al-islamiyah diberi nama ilmu tauhid. Sebagian ulama mutakalimin modern mengatakan namanya ilmu tauhid karena mentauhidkan atau mengesahkan Allah menjadi tema pembahasan ilmu ini yang paling populer dan paling mendominasi. Kata at-tauhid mengikuti wazan taf'il yang menyimpan makna an-nisbah, bukan al-jal. Sehingga makna perkataan wahdatullah artinya nasabtu ilah al-wahdaniyah la ja'artu wahidan atau menisbatkan Maha Esa kepadanya bukan menjadikannya Maha Esa. Karena sifat Maha Esa bagi Allah tidak diperbolehkan dari orang yang menyediakannya Maha Esa. Karena dia Maha Esa secara sendirinya, bukan Maha Esa oleh sebab orang yang mengesahkannya. Oleh karena itu, mengesahkan Allah berarti beriman kepada Allah bahwa Dia Maha Esa, dan keimanan tersebut mengikuti ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang ketujuh, ilmu an-nazhar wa al-istidlal atau penelitian dan pendalilan tentang Tuhan. Nama ini diperkenalkan oleh At-Taftazani dalam mukadimahnya terhadap kitab Syarh al-Aqaid an-Nasafiyah dan Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam karyanya yang diterbitkan oleh Al-Ma'arif Al-Islamiyah berjudul Madda At-Tauhid. Kata An-Nazhar mempunyai arti al-fikril al-asya, al-tartib al-mulumat, al-syabiqoh fi al-zin, lil at-tawasul minha ila al-matahalib al-hujulah.
atau memikirkan banyak hal, yakni menyusun secara berurutan sejumlah informasi yang telah diperoleh untuk mengetahui hal yang belum diketahui. Topik ini dalam kitab-kitab ilmu kalam klasik secara spesifik tersajikan dalam corak Madhal at-Tamhidi atau pengantar sebelum masuk pembahasan lebih mendalam. Bagi ilmu kalam, sebuah pembahasan tersendiri yang mengkaji hujah-hujah dan dalil-dalil setelah penulis kitab menjelaskan makna al-ilim wal al-marifah atau ilmu dan pengetahuan dan pola-pola untuk sampai kepada keduanya. Maksudnya, dalam satu buku sang penulis kitab menyajikan metodologi ilmu kalam, teori pengetahuan al-kalamiyah, dan sumber-sumber rujukan pengambilan dalil yang dapat diterima menurut mutakalimin, seperti penjelasan yang dapat kita temui di banyak kitab. Jika diperhatikan, mengingat penting dan luasnya topik-topik pembahasan ini bagi ulama mutakalimin kontemporer, maka penamaan ini digunakan untuk menyebut ilmu kalam secara keseluruhan, sehingga penamaan ini termasuk jenis itlaq isim al-juz al-alkul, atau memutlakan nama bagian untuk menyebut objek secara keseluruhan. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan kenapa sekarang diberi nama ilmu kalam, bahwasannya dulu ilmu kalam itu banyak sekali namanya, jadi diberi nama ilmu kalam karena namanya paling populer untuk menyebut disiplin keilmuannya dari beberapa banyak ilmu yang diberikan untuknya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.